Baik, selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi Pak Sudha. Ini kita mau bincang-bincang mengenai rencana pembelajaran Pak Teddy. Iya, silakan Pak. Ini kan terkait dengan masalah ya. Iya. Ini belum Pak Teddy masuk kelas nih. Saya tanya sedikit tentang pembelajaran yang Pak Teddy dilakukan yang terpasti kan Iya. dalam melaksanakan pembelajaran dan materi dan dalam pembelajarannya Iya, SPT buat ya Kak. kemudian bagaimana Pak Teddy ini akan melaksanakan pembelajaran kelas yang tersebut kemudian kira-kira apa nih pembelajaran Yang pertama kita harus menentukan sebuah tujuan pembelajaran dan berikutnya kita harus memilih satu pembelajaran satu tema besar seperti contoh mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus ini kan banyak tema-temanya. Misalnya sebagai satu contoh lagi, Yesus adalah sebuah tokoh pendoa. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menentukan pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran agama Katolik, kita harus membuat yang namanya RPP. Dalam RPP itu ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Dari kegiatan itu ada yang namanya metode yang kita gunakan supaya tercapailah maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi kalau dalam pelajaran agama Katolik ada istilahnya kita menggunakan sebuah metode yang bernama PAIKEM, pelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Seperti itu Pak. Oke, sudah jelas ya sama yang Pak Teddy rencanakan dalam rencana pembelajaran tersebut. Jadi tadi untuk mengembangkan atau yang mengembangkan rencana pembelajaran tersebut, Pak Teddy menggunakan metode PAIKEM. Jadi PAIKEM ini seperti apa nanti implementasinya di kelas Pak Teddy? Metode ini pernah saya gunakan dan sering kali saya gunakan sebagai satu contoh dalam pembelajaran supaya pelajaran itu menjadi asik, kreatif, dan menyenangkan. Nah, misalnya ada 60 menit waktu yang digunakan untuk pembelajaran. Kita ambil contoh mengikuti 60 menit. 40 menit kita gunakan untuk materi, 20 menit kita gunakan untuk bermain sambil belajar. Begitu, metode ini bisa digunakan, kita menggunakan ice breaking supaya tidak membosankan. Karena kalau kita menggunakan ceramah, secara otomatis akan membuat siswa kita ini menjadi boring, menjadi membosankan. Selama pelajaran kurang lebih 1 jam, akhirnya anak-anak ini bukan mendapat apa. Nah, jadi yang tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai kalau metode yang kita gunakan itu salah. Ya. Itu bisa saya perkirakan kurang lebih 80% tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa saya mengatakan demikian? Ini bukan perencana, tapi sudah diaplikasikan dalam pembelajaran atau pelajaran yang sebelumnya. Dan yang akan datang Yang akan datang itu saya akan mengemas lagi dengan metode yang sama, tetapi dengan hal yang berbeda lagi. Kalau yang kemarin kita sambil bermain, lalu ada sebuah permainan, lalu ada sebuah permainan nanti jawab sebuah pertanyaan. Tapi kita sekarang ini harus berkembang dalam
proses pembelajaran. Karena di abad 21 guru-guru memiliki kemampuan dalam IT. Nah, disitulah saya mengemas namanya video pembelajaran ini, video pembelajaran dari tanpa, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan buat ke video dari apa terlebih dahulu. Saya sharekan ke yang namanya YouTube. Dan karena di kampung ini tidak ada namanya sinyal internet, ada pun kurang, akhirnya saya berinisiatif membuat video pembelajaran ini dimasukkan ke YouTube lalu di-download. Setelah itu nanti dalam proses pembelajaran anak-anak ini menonton film atau video ini. Akhirnya yang awalnya kita hanya ini istilahnya ceramah, membuat anak-anak itu merasa bosan. Ketika mereka menonton, anak-anak ini merasa senang. Nah, karena kebiasaan anak-anak ini kan selalu mendengar. Nah, mereka ada anak-anak yang suka yang namanya audio visual. Audio berarti mendengarkan, visual berarti melihat. Jadi anak-anak yang suka menonton ini luar biasa perkembangan belajar mereka. Loren. Artinya dengan belajar Python ini, ya, anak-anak ini ada tertarik. Ya. Kemudian saya ingin bertanya sedikit, apakah ada kendala tidak dengan metode ini di dalam pembelajaran? Setiap metode pembelajaran itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari metode ini bisa juga ada sebuah bahwa setiap metode memiliki kelemahan tertentu. Jadi ada anak yang namanya di kelas itu tidak semua anak aktif karena situasi kondisi membuat mereka tidak bisa aktif, terutama anak-anak yang memiliki sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Karena di daerah tempat saya mengajar itu ada kondisi yang dimana mereka ini mengalami penyakit kulit, istilahnya lesung. Sekalipun kita aktif secara luar biasa, anak-anak ini kalau kita ajarkan, mereka hanya diam saja karena malu dengan kondisi yang demikian. Itulah yang membuat kami dengan rekan-rekan guru harus berpikir keras bagaimana cara mengajarkan anak ini. Hanya dari kejadian dari pembelajaran yang telah saya alami ketika itu saya ada pembelajaran yang saya dapatkan poin penting ketika saya mengajar di SLB dulu. Di SLB dulu tidak menekankan kepada materi. Jadi mereka ini hanya disuruh istilahnya seperti ini, belajar membaca, berhitung dan menulis. Kalau anak-anak ini sudah bisa belajar membaca, menghitung, materi-materi yang mudah dikuasai, yang mudah dikuasai oleh mereka. Karena kondisi di tempat kami di lapangan, banyak anak-anak pada usia kelas 4, 5, dan 6 itu belum bisa membaca sama sekali. Kondisi yang demikian. Nah, dengan hal-hal demikian, setidak-tidaknya kami mengajari. Karena di sana saya melihat ada anak-anak yang memiliki kalau saya mengatakan yang sulit, saya mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki kemampuan untuk membaca, untuk menulis, untuk hal-hal yang lain. Hanya dia bisa diajarkan untuk berpikir diri. Artinya dari apa yang Pak Dedi katakan tadi, pengalaman Pak Dedi belajar di tempat yang lama dan Pak Dedi terapkan juga di sekolah yang baru ini. Betul sekali Pak Loren, karena berdasarkan pengalaman demikian yang saya alami, ternyata itu membantu saya sekali di lapangan. Karena banyak yang anak-anak memiliki secara fisik mereka itu normal, tetapi secara pikiran, karakter, misalnya ini mengalami istilahnya gangguan. Baik, dari pemaparan Pak Dedi ini sangat menarik sekali Pak Dedi. Dan sedikit tentang rencana penilaian yang Pak Dedi lakukan bagaimana Pak Dedi? Penilaian. Jadi penilaian kami khususnya di lapangan. Yang pertama ini kami melakukan penilaian secara tertulis untuk menilai dari segi kemampuan kognitifnya. Kami juga menilai yang namanya karakter menilai dari karakter itu melalui observasi. Kami juga memberikan penilaian pada kemampuan keterampilan dari keterampilan dia bagaimana. Kadang-kadang anak ini tidak mampu dalam
dalam bagian akademis, tetapi dia mampu dalam keterampilan. Keterampilan yang demikian itu menjadi dasar kami memberikan penilaian. Jadi penilaian yang berikutnya jadi penilaian keaktifan. Keaktifan ini bukan hanya di sekolah, kami juga menilai keaktifan anak ini di luar sekolah. Contohnya seperti pelajaran agama. Untuk menilai anak-anak yang beragama Katolik, saya tidak hanya menilai dia dalam uji dia di sekolah, tapi menilai dia juga dalam keaktifan di lingkungan dan di gereja. Seperti itu. Apakah ini melakukan penilaian secara rencana dan kolaborasi ya, dari integrasi ya, dari lingkungan ya, dari sekolah juga sehingga akan memperoleh nilai yang optimal anak-anak tersebut Pak Dedi ya. Saya rasa itu Pak Dedi, terima kasih atas penjelasannya tentang rencana pembelajaran yang akan Pak Dedi lakukan nanti di sekolah gitu ya. Seperti itu kira-kira pembahasan saya. Cuma nanti Pak Dedi izinkan saya untuk hadir ketika Pak belajar ya, saya akan hadir sebagai profesor ya, profesi ya. Oh ya, senang. Ya. Jadi kira-kira kapan nih Pak Dedi saya bisa akan hadir kelas ini? Ini karena beberapa kali ke depan kita memiliki kesibukan yang luar biasa dengan penilaian formatif dan dirawat. Ini bisa kita rencanakan di tahun 2024. Oh, boleh Ya, 2024 di awal tahun. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sampai ketemu nanti di awal tahun baru ya Pak Dedi. Awal tahun 2024 karena mengingat waktu kata Pak Dedi tadi kita sedang melakukan tes formatif ya. Yang ini. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sampai ketemu di tahun 2024. Terima kasih Pak Lores.